Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Borneo hari ini bersama Bung Mufti. Ini kita kembali ke ngulik-ngulik nih tentang UMKM. Kita sharing sering-sering karena semakin kita sering-sering menebar kebaikan, menebar informasi, pahalanya banyak tuh Besti, Borneo Besti. Keren deh. Ini ada nih depan kita ini apa sih street wortel ini apa ya? Wortel, apalagi wortel ya. Wortel ini setahu saya buat apa ini, Mas? Buat makan kelinci. Makan kelinci sama sop. Waduh. Itu itu klasik banget makan kelinci sama sop. Iya iya iya. Cuman ini keren nih kayaknya kita bisa ngulik-ngulik nih. Wortel bisa jadi apa sih? Ini masih stick, kayaknya baru satu produk nih. Oh, asik. Borneo Besti kita ada tamu kita hari ini. Siapa dia? Ibu Cut Aini. Kebetulan beliau adalah pelaku usaha yang memproduksi produk stick wortel dan lain-lain. Ada juga donat wortel, brownies tempe dan lain-lain. Nanti kita kulik-kulik. Boleh kan, Bu? Boleh. Baik, kita perkenalkan langsung Ibu Cut Aini. Produknya, brandnya apa nih, Bu? Brandnya Dontel Food. Oh, Dontel Food ya. Dontel Food. Berarti kalau sudah Dontel ada telnya nih, wortel nih kayaknya nih ya. Betul. Apa nih historinya? Kenapa nih dengan nama Dontel nih? Dengan nama Dontel itu awalnya bikinnya donat wortel, Pak. Donat Iya. wortel. Terus ikut haki. Heeh. Kebetulan nama yang dulu saya bikin nggak bisa masuk. Karena Kenapa Bu milihnya donat wortel? Kan donat tuh banyak tuh yang ini ya. Iya. Variannya banyak yang ini ya. kentang. Ada yang kentang. Kenapa nggak mau ke kentangnya itu? Gimana nih? Awalnya itu anak saya kebetulan ada ini. Oh iya iya. Dia dari kecil nggak seneng makan sayur. Oke. Sayur yang dia seneng itu cuma bayam aja, kayak Popeye. Bayam doang kayak Jadi Popeye, Pak. apa ini? Dulu itu sebelum tinggal di Balikpapan kan tinggal di Bandung. Oh, jadi di Bandung dulu Di sebelum di Bandung. Balikpapan. Jadi dari sana itu. Tapi ibu ini keturunan Aceh ya? Aceh asli. Aceh asli. Tahun berapa di Bandungnya, Ibu? Tahun 2001 2001. sampai 2014. Wih, lama banget dari 14. Jadi lebih Ibu damang, Ibu. lebih ngartos bahasa Sunda. Oh, mohon saya juga, Bu. Setik, Bu. Sedikit. Setik. Jadi dari situ Dia nggak suka nggak sayuran seneng. nih. Apalagi kalau kita bikin sop ya, kayak tadi yang dia bilang bikin sop gitu kan. Dia nggak suka pas Nggak suka. dipisahin. Oh, Nggak oke. mau makan. Jadi dari situ kebetulan waktu itu ada mahasiswa IPB. IPB. Ya, IPB datang kayak Di kunjungan mana? gitu. Di mana? Di Bandung. Cimahi, ya di Cimahi. Oh, Cimahi. Mereka kan kayak KKN gitu. Oke. Jadi memperkenalkan apa sayuran yang bisa dikonsumsi selain buat sayur buat makan nasi gitu. Oke. Iya. Kayak gitu. Sorry Pak ya. Iya, aman. Sorry, lagi Ini nggak Besti ya. Lagi nggak fit nggak sebenarnya. fit karena aktivitasnya terlalu tinggi. Aman nih, aman. Ya, Jadi lanjut, Bu. dari situ mereka yang diajarkan itu bikin sebenarnya itu wortel dijadikan tepung. Oke. Diolah gitu. Cuman saya sebelumnya kan bukan donat wortel, saya bikin kayak. Itu mahasiswa apa, Bu? Mahasiswa Yang mendampingi waktu itu. Saya lupa ya, mereka itu kayak KKN gitu. KKN gitu berarti banyak kayak, dari fakultas iya, apa aja gitu. ya. Sorry bukan IPB, yang di Bogor itu loh Pak. IPB ya? IPB, Bu. Bukan Bandung. Institut Pertanian Yang dari Bogor. Bogor itu. Karena saya alumni sana juga. Kebetulan. Kebetulan, Pak. Kalau yang di Bandung kan ITB ya. Ya, Bandung ITB. Itu IPB. Mereka ngajarin bikin gitu. tepung. Bikin tepung, nanti bisa kayak pisang gitu. Nggak kurang kerjaan kayak itu ya sebenarnya ya. Dari situ tapi bisa jadi peluang usaha. Wah, itu Besti. Awalnya itu saya malah enggak ke wortel, malah duluannya itu ke tempe dijadikan tepung. Tempe dijadikan tepung. Saya jadiin cookies.
saya jadikan brownies tempe, itu sudah dari di Oke, Bandung. oke. Pas sudah nyampe ke Balikpapan, saya lihat kan banyak yang jual donat kentang. Ya, Kenapa nggak dicari yang beda? beda. Jadi Dan dulu waktu di Bandung sempat dicoba bikin donat wortel memang ini. sudah jualan. Oh, sudah jualan. Sudah jualan. Oh, Saya tinggalnya di Cimahi, daerah Cimindi. Cimidi. Iya, Cimindi. Oke, oke. Daerah industri. Oh, Pabrik- kebetulan pabrik di gitu. sekitar itu daerah industri Iya, ya. Siap. itu. Jadi dari yang usaha di Bandung Ya. pindah ke sini, saya lihat potensinya kalau di sini tuh makanan yang aneh-aneh Mm-mm. itu malah laku gitu ya. Laku ya. Laku gitu. Walaupun awalnya Bukan orangnya yang aneh ya yang laku. walaupun awalnya apa sih itu donat wortel? Iya, Apa sih iya. itu brownies tempe Pasti gitu kan. bertanya-tanya Ibu. Bertanya-tanya banget, Pak. Heeh. Malah pernah enak aja kah katanya gitu. Mm-mm. Kalau orang sini bilangnya enak aja kah gitu kan. Iya. Saya bilang dicoba Balikpapan dulu, banget itu. Heeh. dicoba dulu nanti baru dikoreksi. Dari situ bikin makan-makanan kayak gitu, posting-posting. Posting-posting. Dari tahun 2014 di Balikpapan jualannya. Oh, oke. Terus Waktu itu Balikpapan belum ada yang namanya kurir ya. ya, Jadi saya itu belum. buta banget itu kota Balikpapan tuh kayak apa gitu. Jadi kalau ada yang order bisa diantar atau gimana bisa, walaupun saya nggak tahu kilo itu di mana. Oke. Jadi dengan perjuangan Ibu dulu ya, antar sendiri, terus pesanan belanja sendiri ya. Wah, notabene dulu kan ya masih baru Bu ya ke Balikpapan ini 2014 ya. 2013 akhir. 13 akhir. Tapi produksi selain itu apa Bu? Selain donat wortel waktu itu. Selain donat awal-awal. wortel, terus kan kenal sama Dinas. Waktu itu ikut acara di Dinas apa Bu? Dinas Koperasi. Disperindak dulu Oh, ya Dinas namanya. Disperindak Iya. dulu memang ya, Dinas Koperasi. Sekarang kan diganti ya jadi di Ah. KUMKMP. Iya, Dinas Koperasi. Di situ kenal dengan yang namanya Bu Atun. Oke, Ibu Rabiatun di Dinas Waktu Koperasi UMKM. waktu itu saya ikut kelompok UKM namanya Kreasi Eta Mandiri, pimpinan almarhumah Ibu Nina. Oke. Dari sana beliau masukkan ke grup, jadi ikut kegiatan-kegiatan apa gitu kan, ikut Akhirnya pelatihan. nambah pengetahuan Nambah tentang produk. pengetahuan, iya. Kalau saya bikin yang basah kan yang biasa dibawa. Tapi waktu itu Ibu fokusnya produk basah ya? Iya, produk basah waktu itu. Belum ada ini di stick wortel belum. Oh iya. Stick wortel Nanti ini ceritain juga Bu ya stick wortel ini gimana nih? jadi kan dibilang sama almarhum Bu Nina bikin juga yang keringan biar bisa kita bawa. Oh iya, Ibu ini ternyata ini adalah turunan dari produksi wortelnya Bu ya? Iya. Gimana Bu? Kenapa waktu itu mikirnya kok kesana gitu untuk bikin sticknya ini? Karena kan kalau menurut saya wortel ini kan basah ya, cenderung basah nih kalau di ini saya gitu Ibu ya. Gimana Bu? Apa ada Ibu bikin rencana ke depannya bagaimana untuk produk kering Ibu gitu ya? Ya gitu begitu yang saya bilang tadi, ketua saya itu Bu Siap. Nina Iya. bilang suruh bikin makanan yang kering biar bisa dibawa keluar kota. Kalau donat kan nggak bisa dibawa keluar kota, Iya. paling di dalam kota aja. Iya. Kamu juga bikin yang kekeringannya gitu. Yang jangka waktunya Dan lama jangka ya. waktunya lama, minimal 3 bulan Iya. gitu. Jadi dari beliau kita sharing, akhirnya dapatnya stick wortel. Stick wortel. Oke. Selain stick wortel Bu, ada varian lain kah sticknya Ibu? Apa Bu ya? Kalau Yang ori atau? ini ada rasa-rasanya. Oh, ada rasa-rasa. Iya. Oh iya. Apa? Ada apa aja, Bu? pedas, ada pedas manis dan rasa barbecue. Itu juga wortel. Iya, Bahan campuran wortel. Selain wortel nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Oke. Saya khusus wortel. Oh iya Bu. Oke, Ibu produk selain ini yang Ibu produksi apa aja Bu? Ada es jelly wortel, Es jelly wortel. Oke, terus brownies tempe. brownies tempe. Turunan dari Dari tempe tahu Bu tempe, ya. iya, Oke. tempe tahu. Tempe iya. Terus Kalau apa yang lagi, Bu? saya upkan itu aja sih, tapi yang lain banyak. Oh. Ada Jadi yang pendamping yang pendampingnya lain. ada juga, tapi yang fokusnya itu ya. Iya. Beberapa itu yang stick wortel, brownies tempe, donat wortel. Dan es jelly wortel. Es jelly wortel, iya.
lain kali kita rasain Bu es jelly Boleh, wortelnya boleh. Bu. Iya. Jadi kita harus merasakan sampai serutannya itu di tenggorokan itu. Iya, iya, iya. Kalau es jelly wortel itu dari jus wortel. Jus wortel Heeh. dibikin Dibikin gel. dibikin jelly, dicampur dengan jelly, jadi Siap. semacam kayak cendol gitu, Pak. Oke. Heeh. Heeh, heeh. Kebetulan Minuman. habis sih, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Heeh. Ibu jualannya di mana aja Bu? Ini kan produk ini cukup potensial. Jualnya di mana saja? Yang offline-nya di mana? Yang online-nya di mana Bu? Kalau online-nya di semua marketplace. Semua marketplace. Di Bukalapak, Shopee, Bukalapak, itu untuk luar Shopee. luar ya. Iya. Di Blibli. Blibli. Yang Sudah ya, ke sana Bu ya? sudah. Itu Kalau untuk yang luar ya, kota ya? yang luar kota. Kalau yang di dalam kota itu kayak makanan basahnya tadi itu donat itu semua yang kayak GoFood, GrabFood, Shopee Food, Maxim Food. Ada semua. Iya. Siap, siap. Yang ini Bu, mungkin ada Instagramnya untuk jualan Ibu di mana? Kalau Instagram, kalau untuk stick wortel Ya. wortel Balikpapan. Stick wortel Balikpapan. Kalau untuk donatnya Don't Tell Food. Oh, Don't Tell Food. Oke, keren. Iya, iya. Nanti ada penjelasannya. Heeh. Kalau offline, stick wortel ini ada di Hotel Platinum, di rumah makan Soto Bang Rauf. Oke. Ya, di situ. Ini mau masuk ke Danamon juga, Danamon Pasar Baru. Oke. Itu sama minimarket yang di Batakan. Oh, minimarket apa Bu di Batakan? Minimarketnya punya UKM sih Pak sebenarnya. Oh gitu. Itu yang offline Bu ya. Luar biasa. Sudah lumayan banyak Bu. Itu strateginya gimana Bu untuk jualan Ibu ini? Ibu strateginya gimana? Memang nitip terus nanti pembayarannya bagaimana gitu? Itu konsinyasi ya. Konsinyasi ya. Konsinyasi sama yang kayak Platinum itu. Tapi kalau yang GoFood ya sama sih, hampir sama. Iya, jadi dipotong berapa gitu. Oke. Saya lebih ke online sih Pak. Online. Nah ini kayaknya ada yang saya mau tanyain yang menarik ini Bu ya. Kan jualan online ini ada apa ya, mungkin pengalaman yang asik lah ya. Itu apa sih pengalaman Ibu di jualan online ini? Kalau jualan online suka duka masih ya? Iya, suka duka lah. Banyak duka. Kalau online jelas bayarannya langsung Bu ya. Itu sukanya banyak gitu. Iya, sukanya banyak. Iya. Dukanya juga Dukanya ada. karena kita mempersiapkan bahan, kita produksi. Kalau dukanya kalau laku setiap hari gitu kan, itu yang otomatisnya. Apalagi kemarin sempat pandemi kita kan. Iya, nah itu gimana Bu? Sempat pandemi yang tadinya saya punya outlet di Sepinggan di deket Kentakin Deso. Nah, di sebelah sempat di situ Bu ya? ya? Sempat di situ. Begitu kena COVID nggak sanggup bayar. Akhirnya di rumah saja. Iya, di rumah saja. Dan alhamdulillah. Itu online-nya sudah lumayan jalan waktu itu? Belum. Oh. Baru kayak GoFood aja. Nih Besti, Borneo Besti cukup ini nih pengalaman yang kayak gini nih yang butuh untuk kalian supaya bisa ya minimal seperti ini nih, Don't Tell nih, usahanya minimal jalan seperti dia. Usaha Ibu ini? Silakan Ibu. Kalau yang santai bilang itu kan cuman waktu sebelum pandemi itu kan cuman GoFood, GrabFood kayak gitu. Shopee Food belum ada. Pas pandemi kita kan pulang lagi nih, balik lagi ke rumah. Iya. Karena nggak sanggup bayar tempatnya itu. Terus di situ alhamdulillahnya dari dinas Desperindak DKUM KMP banyak pelatihan. Ikut pelatihan. Ikut pelatihan jualan digital ya namanya ya. Jualan online. Diajarin belajar jualan Shopee. Dari situ alhamdulillah kebetulan pas waktu itu Shopee dapat dari Kemenprin Pak. Kementerian Perindustrian Jakarta. Itu dengan beberapa teman dari Balikpapan, itu cuma ada 4 orang termasuk saya. Itu seleksinya? Iya. Kelasnya kelas online. Kelas online selama 1 tahun. Dan kebetulan suami jadi yang saya ikutkan. Jadi suami Ibu yang ikut di kelas online itu? Saya ikutkan beliau karena kan juga suami juga punya usaha, tapi kan pas pandemi bangkrut nih, kita gulung tikar yang furniture dari kayu palet itu. Wah, luar biasa nih. Itu nggak berjalan, jadi
ya sudah kita kayak banting setir Pak ya. Iya. Banting setir kayak apa ini ya. Jadi putar otak gimana Iya. gitu untuk menghasilkan juga nih. Tetap menghasilkan. Karena harus bayar cicilan. Karena udah duluan ngambil cicilan, Iya, ini iya, gimana ya gitu. Keren ya Ibu. Karena sebelum pandemi sedikit mengulik ya Pak, nggak apa-apa ya. Iya, silakan. Sedikit mengulik usaha suami. Iya. Waktu itu kan furniture dari palet, Iya. dari kayu peti kemas itu. Itu lumayan sangat lumayan. Untuk keuntungannya. Begitu pandemi anjlok semuanya. Sampai kita harus semua alat kita jual. Buat nutupin cicilan-cicilan itu. Cicilan. Dan beliau tapi harus tetap produksi. Iya. Jadi kita mikir, alhamdulillahnya pas pandemi itu kita nggak nah itu yang belajar online. Iya, kita tidak bisa ketemu face to face sama orang, tapi mereka bisa beli lewat online. Jadi belajar online itu. Akhirnya Ibu beradaptasi ya, iya, beradaptasi dengan situasi pada saat itu. Dan dari sekian usaha kan lumayan, makanan itu nggak anjlok-anjlok banget. Iya. Malah pandemi itu naik sebenarnya. Nah, Besti, naik. Besti. Tapi lewat online, bukan lewat offline. Ini yang pada saat kondisi tidak bagus, tapi Bu Cut Aini merasa ini bisa jualannya bisa naik gitu loh. Dan ini sebenarnya produk tercipta karena COVID. Luar biasa. Iya, karena kita kan nggak hanya di dalam kota ya. Iya. Begitu udah belajar sama suami belajar di Kemenprin itu selama setahun untuk itu pendampingan jualan online-nya ya. Iya, pendampingan Siap. jualan online. Jadi kita bikin dulunya kan bukan begini ya Pak ya kemasannya. Kemasannya masih biasa-biasa aja. Iya. Dengan seiring berjalannya waktu. Berapa kali perubahan sudah ini? Iya. Ini boleh saya sebutin Pak? Apa? Boleh, silakan. Kebetulan saya dapat bantuan kemasan dari Basma Pertamina yang bekerja sama dengan Dompet Duafa. Oke, Dompet Duafa juga pernah. Iya, Dompet Duafa. Saya dapat bantuan kemasan dan bantuan alat produksi. Dan itu waktu itu Ibu mengajukan atau dari mereka yang ke Ibu? Mereka yang datang sendiri. Oh, CSR mereka yang datang. Waktu itu dapat rekomendasi juga dari dinas Disiplinasi. Sangat berterima kasih untuk DKUMKMP Kota Balikpapan. Siap dia. Oke. Sangat berterima kasih. Terus koperasi berperan dari yang bukan siapa-siapa, maksudnya sampai sekarang sih bukan siapa-siapa sih, masih biasa aja. Dari yang memang dari nol, kita dibina betul-betul dibina, dan akhirnya ya begini Pak. Bisa jadi orang lebih tahu Dontel Food ya. Iya. Gitu. Jadi, ini punya Mbak Cut ya. Borneo Besti jangan sungkan untuk bersinergi dengan Dinas Koperasi UMKM ya Balikpapan Bu ya. Untuk nggak serem kok ke sana. Nggak serem. Dinas Perdagangan Balikpapan pun mensupport. Ada lagi Dinas Perikanan Pertanian juga Bu ya. Kebetulan saya ada di Dinas Pangan juga. Dinas Pangan, di Dinas Perdagangan dan Dinas DKUMKMP. Ya kembali Bu, ini gimana pengalaman jualannya Pak? Ini kan tadi kan waktu itu proses bisa jualan online. Ini ada dengan konsumen kadang-kadang kan agak-agak aneh nih, minta diantar ke atau gimana ya kan? Yang online ya. Dukanya itu nggak apa-apa ngomongin ya. Saking minta free ongkir. Borneo Besti jangan takut buat negosiasi. Ini pelaku usaha ini nggak pelit kok. Iya. Jadi kita tapi win-win solution Bu ya. Jadi solusinya kan ya begitu. Gimana caranya produk kita laku, tetap dapat untung, dan konsumen juga dapat kemudahan. Struggle banget. Kadang saya ada program setiap hari Jumat itu free ongkir. Luar biasa. Setiap hari Jumat free ongkir. Catat nih di Dontel nih. Jadi ongkirnya untuk kurir saya yang tanggung memang. Masya Allah. Kalau orang kan sedekah Jumat, kalau saya sedekahnya free ongkir. Iya, sedekah tuh banyak hal Bu. Iya. Senyum aja udah bagian dari sedekah. Iya. Jadi Ibu punya program itu ya? Program setiap Jumat free ongkir. Iya, luar biasa. Jadi strategi ini bagian. Berapapun belinya, walaupun cuma satu aja tetap saya ini. Jadi sudah di setting hari Jumat itu program Ibu khusus ya. Luar biasa nih. Besti nih. Dan kebanyakannya konsumen saya nunggu-nunggu itu Pak hari Jumat. Jadi Jumat itu alhamdulillah banyak memang orderannya.
Heeh. Berarti ibu ada kegiatan di luar apa namanya produksi ibu ini ya. Jadi yang masuk kegiatan sosial yang Iya. ini yang sedekah Jumatnya ya. Sedekah Jumat. Selain untuk itu Bu, program itu ada mungkin kegiatan lain Bu yang berhubungan dengan usaha ibu juga? Usaha apa ya? Ya mungkin ibu memproduksi, nanti ada pesan kue-kue yang berhubungan dengan untuk nambah pendamping untuk Ada. ya. Itu saya ada catering bekal anak sekolah. Catering bekal anak Iya. sekolah. Apa itu Bu ininya yang ibu bikin? Makanan sehat juga yang tanpa AMSG karena konsumennya kan anak. Kalau setahu saya Bu, 4 sehat 5 kenyang Bu. Belum kenyang. Iya. Sama ada juga catering buat kantoran Oh, gitu, ada gitu. Snack box. snack box ya. Dan jadi- kebanyakannya yang mintanya hari-hari libur biasanya. Sabtu weekend kayak tadi. Ya, Agak telat saya datang ke sini karena ngerjain dulu orderannya. aman. Tetap di Borneo hari ini tuh pokoknya aman. Yang penting ibu membantu kami juga menularkan energi positif. Apa itu? Pengalaman ibu usaha luar biasa nih. Jadi ada nih yang tadi sedekah Jumatnya, terus ini ibu juga di luar usaha ini memproduksi di cateringnya Bu ya. Luar biasa ibu. Borneo Besti, kita kembali lagi nanti. Kita break dulu. Borneo Besti, ya Bu, ini ibu kan kalau jualan ya, di online itu hanya produk ibu saja atau ada produk pendamping yang lain? Ada produk pendamping lain, produknya teman-teman Artinya UMKM. produk teman-teman UMKM ya? Luar biasa. Apa Bu yang ibu jual juga di situ? Ada amplang. Amplang. Ada sambal, aneka sambal itu bagi 2, sambal kepiting sama sambal rawa. Iya. Kebetulan Pak, saya punya kelompok UMKM. Oh, ada kelompok UMKM, ibu Jadi berdayakan mereka ya untuk jadi jualan produk-produk ibu mereka ya. juga saya bantu upkan, bantu jualkan gitu. Oke, ya. Itu sistemnya gimana ibu dengan mereka? Kalau sistemnya dari mereka berapa, saya ambil fee-nya berapa. Ada pengalaman ini Bu dari apa ibu kerjasama dengan teman-teman UMKM yang ada banyak Bu ya. Pengalamannya. Ada pengalaman yang tidak enak juga ada. Oh, iya. Ada pengalaman yang enak juga ada. Iya. Yang pernah saya dengar itu ibu kerjasama dengan salah satu produk amplang Bu ya. Iya. Yang awalnya tokonya tadinya mau ditutup ya. Ternyata begitu ibu kok ibu ada pesanan di sana tapi si ownernya ini nggak tahu. Ternyata agak tumbuh nih penjualannya tuh. Gimana ceritanya tuh? Dari kisah yang saya dengar dari suami, kan suami ini yang jalankan iya. di lapangannya gitu. Saya kan bagian nyatet-nyatet Iya. Beliau cerita gitu ya. Dari datang ke sana, si ownernya itu bilang ngobrol gitu. Saya lihat kok ini memang mau ditutup nih katanya. Karena penjualannya kan masih Covid kan tahun lalu itu, karena penjualannya menurun. Tapi kok dalam 1 bulan ini naik ya. Sehari paling sedikit tuh 800, 1 juta gitu. Siap. Begitu dilihat enggak. Jadi dari situ jadinya kami yang tadinya beli putus, misalnya beli ini kita beli ini. Gitu. Baru jual lagi. Sekarang dia udah kayak semacam reseller gitu. Dan Okay. harga di bawah, dikasih harga reseller memang. Jadi Borneo Besti ya, kita pelaku usaha ini juga jangan merasa produk kita aja nih yang bagus. Iya, betul. Mohon belajar juga dengan produk orang lain yang mungkin bisa kita sandingkan dengan apa yang kita mau jual. Iya. Ya Bu ya. Berkolaborasi, Iya, dibanding dengan produk teman-teman Bu ya. Apalagi kalau Natal kayak gini sama Lebaran itu, saya itu bikin paket itu kebetulan saya bawa tas parcelnya. Jadi satu tas itu bukan hanya produk saya, ada produk teman-teman, nanti kita jualkan gitu. Satu paket ini dengan harga sekian dan bermacam-macam produk oleh-oleh. Iya Ibu, ini kan tadi Ibu cerita banyak nih tentang Ibu jualan terus kerjasama dengan UKM yang lain ya. Ibu mungkin ada cerita apa sih yang membuat Ibu
semangat nih buat jualan. Ya, gimana Bu? Cerita Peran-peran orang sekitar, iya, orang-orang yang mungkin terutama itu keluarga ya, siap. anak, suami. Oh siap. Keluarga yang pertama Bu Yang ya. pertama keluarga, terus dari saya sebutin lagi dari pihak dinas-dinas yang membantu Bu dengan Stakeholder yang membantu ya Bu ya. pelatihan gitu kan. Iya, pelatihan-pelatihan. Dengan orang-orang terdekat kayak teman kayak gitu juga kasih semangat apa namanya? Memberikan energi buat energi Ibu ya, bagus, energi positif ya. semangat. Jadi semangat, iya luar biasa. Memang dinas terkait ini Ya, dinas sangat terkait. berperan. Terus ada juga perusahaan-perusahaan Bu ya. Iya, Perusahaan-perusahaan itu yang mendukung CSR-nya mereka Bu Iya. ya. Mereka biasanya bantu apa Bu dari kalau dari Telkom, perusahaan-perusahaan? itu nggak apa saya sebut. Boleh Bu, silakan. Dari Telkom kemarin. Biar teman-teman ini Borneo Best ini nggak sungkan juga untuk bertanya ke Iya. sana karena ternyata UMKM ini juga didukung sama mereka gitu loh. Kalau dari Telkom kemarin tuh dapat bantuan pinjaman modal dengan harga apa bukan bunga ya namanya ya. Iya. Semacam kur gitu. Oh. Kayak gitu. Kalau dari Untuk modal usaha Ibu ya. Untuk modal usaha dan itu kita harus ada laporan. Siap. Per berapa bulan itu kita ditanyain laporannya. Oke. Dan kayak ada aplikasi gitu. Khusus aplikasi khusus untuk buat laporan. Laporan ya. Jadi Bu ya. per berapa semester gitu kita laporan. Sambil mengangsur Bu ya ke sana ya. Sambil mengangsur. Terus dari Basma Pertamina dan Dompet Duafa dapat alat bantuan dan kemasan. Itu jadi satu Bu ya, Basma Pertamina dan Dompet Duafa. Mereka kerjasama. Oh. Dompet Duafa bekerja sama dengan Basma Pertamina untuk ini kemasan Bu ya. Untuk kemasan dan alat produksi. Artinya kemasan ini Ibu dibantu semuanya atau Ibu belinya dengan harga yang murah? Untuk yang awalnya saya dapat bantuan gratis sebanyak 2.000 pieces. Wah, luar biasa. Yang keduanya Dompet Duafa dan Pertamina. Yang keduanya beli tapi harganya lebih murah dibandingkan di tempat lain. Iya. Itu sudah berapa kali berjalan? Sudah banyak Bu ya? Sudah 2. 2 kali ya, luar biasa. Jadi Borneo Bestie jangan sungkan untuk bertanya mungkin di channel kita ini juga bisa jadi kolom untuk bertanya, bersharing Bu ya. Iya, betul. Luar biasa. Jangan takut bisa nanti nggak ditanggapin, enggak kok, baik-baik semua orangnya. Iya. Kan tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Iya. Harus kenalan dulu baru disayang. Keren banget Ibu pengalamannya. Mungkin ada Ibu kisi-kisi apa nih supaya kita ini bisa tetap eksis Bu berjualan atau kita mengembangkan usaha. Mungkin kisi-kisi dari Ibu apa nih? Kalau dari saya jangan malu. Jangan malu. Jangan pantang menyerah. Jadi kalau misalnya saya juga pernah dalam 1 minggu itu nggak ada yang beli Pak, tapi promo aja terus. Promo terus. Sampai saya bagi-bagiin. Kan nggak laku nih yang kue basahnya itu, kue basahnya, saya bagiin tetangga-tetangga. Sekalian promosi. Iya, saya bagiin ke yang di jalan itu kan, kalau pagi itu ada kan. Iya. Kebetulan kan donat saya ini tahannya 2 hari. Oke. Kalau tanpa di topping. Jadi nanti besoknya saya bagiin aja. Atau sorenya kan saya lihat udah saya bagiin sudah. Pernah itu Pak. Luar biasa. Nggak mulus-mulus saja. Iya, jadi usaha ini nggak mulus-mulus saja. Jangan malu. Ada kerikil-kerikilnya. Jangan malu, jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Iya. Nggak usah dengerin omongan orang. Harus sih didengerin tapi fokus ya. Konsisten. Masukan, dengerin dari orang, masukan yang positif. Yang positifnya diambil, negatifnya dihempaskan. Oke, negatifnya hempaskan. Mas Menal hempaskan. Dihempaskan. Kayak Sahri ini kita hempaskan yang negatif-negatif dan bergaul dengan orang-orang yang memberi kita aura positif. Memberi aura positif, bergaul dengan orang-orang yang memberi aura positif. Itu banyak, bisa UMKM, bisa toko-toko atau pejabat yang membantu kita Bu ya. Kebetulan karena saya dekatnya sama teman-teman UMKM ya, teman-teman UMKM. Ibu ada prestasi-prestasi apa Bu yang sudah dicapai oleh Dontel sendiri? Mungkin ada ikut lomba-lomba apa Ibu? Pernah masuk nominasi itu ya? Nominasi sih Pak. Nominasi ya, tapi belum
juara. Tahun masalah. 2000 dan 2001 masuk kurasi BI. Oh, sempat masuk Iya, kurasi BI ya? sampai ke Jakarta, cuma di Jakartanya Iya. gugur. Oh, keren banget sampai ke Jakarta Bu Iya, ya. ikut yang dari UI. Saya lupa itu acara apa ya, Mikronat ya. Yang kalau nggak terakhir salah. kemarin Bu, apa Bu? Yang Ibu sempat komunikasi, produknya sempat dimasukkan Ekraf kali Bu ya? Iya, bukan Ekraf. Apa Bu? Yang Mikronat dari UI. Oh itu ya? Iya, dari UI itu. Apa Bu itu Bu? Itu semacam penghargaan buat UMKM. Penghargaan buat UMKM itu kategori yang bagaimana yang saya sampai bisa diikutkan? Kategori produk kreatif. Oh. Karena dari sayuran. Oh, dari sayuran ini ya. Jadi potensi produk dari sayuran ternyata bisa untuk camilan. Iya. Di mix dengan mungkin dengan bahan-bahan yang bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain. Iya, siap. Wah, luar biasa. Terakhir apa ini terakhir? Bu, motivasi Bu. Jadi motivasi untuk generasi muda. Kenapa generasi muda? Mereka biar tahu ternyata punya usaha itu juga asik gitu loh, bisa menghasilkan duit. Lo kerja silakan kerja, tapi tambahannya bisa ada nih. Yang kecil-kecil apa nih motivasi buat mereka Bu? Saya contohnya kayak anak saya ya. Iya. Dia masih SMK kelas 1, tapi saya suruh tetap kamu harus ada usaha belajar biar jangan fokus sama satu gitu. Zona aman itu pasti ada, tapi kalau kita tergoncang kita ada pegangan lain. Gitu. Zona aman itu ada, tapi begitu kita tergoncang jangan terlena dengan zona aman. Jangan terlena dengan zona aman. Luar biasa motivasi hari ini kita di Borneo hari ini. Jangan terpaku dengan zona nyaman. Iya Bu ya. Pasti kita ketika ada masalah atau mungkin pas pada saat kita nggak bekerja, nah kita masih punya pegangan lain. Punya senjata yang bisa menghasilkan ya Bu ya. Luar biasa nih Borneo Besti. Anak muda sekarang jangan gengsi, jangan malu. Jangan gengsi, jangan malu. Iya. Lu zona aman lu ada, tapi harus berani keluar dari itu. Iya. Luar biasa motivasi kita hari ini Ibu dengan Dontel ya. Nextnya mungkin nanti kita bisa bicara lebih banyak Bu ya. Iya. Saya dengar nanti ada produk baru nih, bisa nih kita ngulik-ngulik lagi nanti produk baru ya Bu ya. Tetap dengan sayuran. Tetap dengan sayuran Borneo Besti. Jadi yang nggak suka sayur, tapi bisa makan sayur tapi nggak ngerasa ada sayurannya nih. Makan sayur seenak ngemil. Oh, keren, makan sayur seenak ngemil. Mas Menal suka nggak ini ya? Baik, terima kasih banyak Ibu Cut Aini ya. Inspiratif banget pengalamannya. Mungkin bisa memberikan energi buat UKM ya, UMKM muda, UMKM yang sudah berjalan. Terima kasih banyak ya Pak sudah diundang. Sama-sama Bu. Terima kasih banyak Ibu. Saya boleh mengucapkan terima kasih juga. Oh boleh, silakan Ibu, silakan. Terima kasih untuk Dinas di sini ya. Iya. Terima kasih untuk Dinas DKUMKMP. Berkat Dinas UMKMP saya bisa berdiri dan ada di sini. Oke. Terima kasih untuk Dompet Duafa yang sudah membantu saya untuk kemasan awalnya dan bisa berdiri sendiri dengan adanya kemasan itu. Dan dilirik oleh banyak orang yang tadinya nggak dilirik karena kemasannya jelek lah ya. Bukan jelek sih, tidak sesuai dengan kemasan dari Dompet Duafa, jadinya dilirik. Terima kasih untuk teman-teman UMKM kita, kelompok Ibu Terampil Aktif. Berkat dengan dukungan kalian, hari ini saya ada di sini. Alhamdulillah. Terima kasih buat anak dan suami. Keren. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi kita di Borneo hari ini, jangan lupa Bu ya. Di Borneo hari ini pantengin Bu. Nanti tak suruh anggota kita Pak buat like. Makasih banget. Keren. Oke. Jangan lupa ya teman. Jangan lupa ya di Borneo hari ini. Terima kasih banyak Ibu Cut Aini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita maaf ini pakai ini. Aman, Bu. Kita jumpa lagi nanti di waktu kesempatan yang ada, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya
bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo hari ini. Ting.